kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini, bukan sekedar untuk bertatap mata, bukan untuk bertatap wajah. Kita berkumpul di sini karena kita ingin negeri ini mengalami perubahan. Betul. Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Beras murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali? Pendidikan murah atau mahal? Solar sulit atau mudah? Pupuk mudah apa sulit? Bagaimana kalau begini? Pupuk sulit, solar sulit, lapangan pekerjaan sulit, beras mahal, pendidikan mahal. Bagaimana kalau itu kita teruskan? Tangannya mana? Dilanjutkan apa tidak? Berarti perlunya apa? Nomornya berapa? Jadi kita jelas, kita berada di sini karena kita ingin melakukan yang keras, melakukan. Kita di sini karena ingin melakukan perubahan. Kita bukan sekedar berkumpul, dan perubahan itu diberikan kesempatan. 14 Februari, rakyat Indonesia diberi 3 pilihan. 3 pilihan. Ibu jangan duduk dulu, Ibu. Lanjutkan atau yang perubahan? Nanti habis live boleh dulu. Maunya mana? Nomornya berapa? Jadi kita pilih perubahan karena kita tahu kondisi kita tidak baik-baik saja. Apalagi di Aceh. Betul. Negeri yang kaya raya tapi justru masuk yang termiskin. Betul. Uang yang banyak tapi rakyatnya justru termiskin. Betul. Kan? Perlu dibiarkan? Saya cerita sedikit boleh? Boleh cerita ya? Jangan lama. Belum mulai ceritanya udah minta lama. Ini seperti gini, belum dapat minumnya sudah minta tambah. Belum merasakan. Cerita dulu ya. Gini. Bu, Pak, dengerin ya. Jadi, kondisi kita sedang tidak baik-baik. Ada kelompok-kelompok orang yang mendapatkan keuntungan dari kondisi sekarang ini. Betul? Ada oligarki, betul tidak? Ada mafia-mafia, betul tidak? Mereka hidup seperti benalu. Betul? Mereka tidak ingin perubahan. Mereka ingin segalanya serba dilanjutkan seperti sekarang. Saya cerita sedikit. Lalu, tahun 2022, ada sebuah partai dan seorang ketua partai yang menetapkan pilihan karena ingin melakukan perubahan. Namanya yang keras, namanya siapa? Surya Paloh, seorang putra Aceh. Saya ceritakan sebentar nih, sesudah keputusan dibuat, saya yang sedang bertugas jadi gubernur Jakarta dapat panggilan tugas untuk mengikuti Pilpres sebagai calon. Saya pada waktu itu menyatakan bismillah. Bila amanat itu dititipkan, maka saya sampaikan bismillah, kami akan perjuangkan. Insya Allah, Allah memberikan ridhonya dan diberikan keberhasilan.
Tapi ingat, sesudah itu mereka yang tidak menginginkan perubahan, betul? Berusaha untuk menghadang dengan segala macam cara. Benar tidak? Tantangan demi tantangan berdatangan. Apakah gentar? Apakah mundur? Apakah berbelok? Saudara sekalian menyaksikan, inilah ciri seorang lahir Aceh, punya nyali, berani berhadapan dengan semua, tidak gentar menghadapi tantangan. Gambaran warga Aceh yang sesungguhnya. Tanah ini tanah ini harum dengan yang telah membuat Aceh tersohor di lintas sejarah. Mari kita kembalikan ketersohoran itu. Mari kita kembalikan di sini semangat perjuangan itu. Apakah rakyat Aceh gentar? Apakah rakyat Aceh bergeming? Haruskah kita maju terus? Artinya tantangan dari depan, insya Allah kita hadapi. 16 Februari, kurang dari 1 bulan. Kita punya waktu tanggal itu 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu rakyat Aceh punya kesempatan, rakyat Indonesia punya kesempatan. Apakah kita akan meneruskan atau kita melakukan perubahan? Melakukan apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Kita perjuangkan, tadi disampaikan bahwa untuk kita bisa berhasil tidak cukup dengan yang ada di lapangan ini. Betul? Harus mau menjangkau semua. Siap menjangkau semua?